Nama saya Revina Noviana. Kami di sini akan menjelaskan tentang pola-pola pewarisan sifat. Nah, teman-teman, di sini aku mau ngejelasin pengertian dari pola-pola pewarisan sifat. Teman-teman, kalian pernah nggak sih kayak mikir kenapa kita tuh bisa banget mirip kayak orang tua kita, atau kenapa adik atau kakak kita kayak jago banget ini itu? Misalnya kayak kakakku tuh pinter banget, lah intinya, sedangkan aku tuh enggak. Nah, ternyata itu ada hubungannya sama yang namanya pola pewarisan sifat. Jadi, pola pewarisan sifat itu adalah cara atau mekanisme di mana ciri-ciri dari orang tua itu diturunkan ke anak-anaknya. Nah, sifat-sifat yang diturunkan ke anak-anaknya itu banyak banget. Dari mulai warna mata, bentuk rambut, golongan darah, atau bahkan kalau misalkan di tumbuhan kayak bentuk biji ataupun tinggi batangnya. Jadi intinya dari pola pewarisan sifat itu menjelaskan gimana ciri gen dari orang tua itu memengaruhi nggak sih untuk anak-anaknya nanti. Dan kalau kita simak tadi bareng-bareng, itu pertama kali ditemukan sama Bapak Gregor Johann Mendel. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah yang akan dijelaskan oleh Arinsa. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan istilah-istilah dari pola-pola pewarisan sifat. Yang pertama ada parental. Parental merupakan induk jantan dan induk betina yang melakukan persilangan. Yang kedua ada filial. Filial merupakan hasil atau keturunan dari persilangan. Nah, yang ketiga ada tipe gen atau genotip. Tipe gen dibagi menjadi 3. Yang pertama gen dominan. Gen dominan yaitu sifat gen yang kuat yang mampu menutupi sifat gen lainnya. Contohnya persilangan antara bunga warna merah dan bunga warna putih. 100% hasilnya akan menghasilkan bunga warna merah karena bunga warna merah memiliki sifat dominan. Nah, yang kedua ada gen resesif. Gen resesif merupakan gen yang lemah yang mampu ditutupi oleh sifat gen lainnya. Contohnya pada persilangan yang tadi, bunga warna merah memiliki sifat gen dominan, sedangkan bunga warna putih memiliki sifat gen resesif. Nah, yang ketiga ada gen intermediat. Gen intermediat yaitu gen yang sama-sama kuat, contohnya persilangan antara bunga warna biru dan bunga warna merah. Nah, hasilnya itu menjadi bunga warna ungu. Karena bunga warna ungu itu merupakan hasil pencampuran dari kedua induk tersebut. Nah, lalu ada karakter. Karakter merupakan sifat atau ciri fisik yang diturunkan dari salah satu induknya. Misalnya warna bunga, tinggi batang, dan jenis biji. Lalu ada penjelasan perbedaan antara genotip dan fenotip.
Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu genotip dan fenotip serta perbedaannya. Kita mulai dari genotip dulu. Nah, jadi genotip itu adalah susunan gen atau kode gen yang biasanya ditulis memakai huruf. Misalkan bunga biru memakai kode B besar dan bunga putih memakai kode B kecil. Nah, seperti inilah wujud dari genotip. Nah, dia itu biasanya tidak terlihat karena dia adalah sebuah kode. Jadi dia hanya kode saja. Nah, B besar ini kita jadikan sebagai gen dominan. Nah, kalau B kecil kita jadikan sebagai gen resesif. Nah, jadi gen dominan ini bakal selalu muncul, tapi kalau ada. Nah, sebaliknya resesif itu muncul kalau dominannya nggak ada. Jadi mereka muncul ketika ada saja, dan ini ketika dominan tidak ada. Nah, jadi kalau contoh gampangnya itu, misalkan kalian tahu color theory atau teori warna, misalkan warna biru dicampurkan dengan warna putih, dia akan menjadi tetap warna biru. Biru dicampur biru, tetap warna biru. Nah, ketika putih dicampur warna putih, baru warna putih. Nah, seperti itulah penjelasan dari genotip. Nah, selanjutnya ada fenotip. Fenotip itu kebalikan dari genotip. Jadi dia itu ada wujudnya. Wujud dari genotip ini adalah fenotip. Nah, fenotip itu hasil dari genetik ditambah pengaruh lingkungan. Jadi dia tuh kalau wujud adalah misal warna rambut, warna mata, terus tinggi badan, terus warna bunga, itu seperti itulah fenotip. Nah, fenotip itu seperti ini. Ini kan tadi genotip. Nah, kalau fenotip ditulis menjadi terus ini. Nah, fenotip itu adalah wujud dari genotip ini. Nah, pengaruh lingkungan itu maksudnya gimana? Nah, misalkan genetiknya itu rambutnya lurus, tapi ketika dia misalkan dicatok kerli, nah itu kan jadi kerli, tapi itu hanya sementara karena genetiknya itu lurus, jadi dia akan kembali lurus ketika tumbuh kembali. Nah, terus misalkan kulitnya putih, terus dianya tanning, otomatis kulit dia jadi tan. Nah, tapi karena genetiknya itu putih, jadi ketika dia tidak tanning lagi, kulitnya jadi putih lagi karena emang dari awal genetiknya itu kulit putih. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu perbedaan dari genotip dan fenotip. Yang pertama, ini adalah kode gen. Sementara fenotip adalah wujudnya. Yang kedua, ini tidak bisa dilihat. Atau kasat mata. Kalau ini bisa dilihat. Terus, kalau ini adalah kode, jadi kita bisa tulis B misalkan. Ini ditulis sebagai bunga biru. Seperti itu. Terus, nah kalau genotip itu hanya dari genetik saja. Nah, kalau fenotip dari genetik
seperti itu penjelasan dari genotif dan fenotip. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka di akhir. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Mendel melakukan penelitian. Sebagai buku Mendel 1, di sini aku juga akan menjelaskan sedikit tentang alasan Mendel melakukan penelitian dan kenapa ia memilih kacang etchis untuk penelitiannya. Nah, kalian ada yang tahu nggak kenapa Mendel melakukan penelitian? Nah, jadi Gregor Mendel mulai melakukan penelitian karena rasa ingin tahunya terhadap bagaimana sifat-sifat tanaman diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Nah, Mendel juga melakukan penelitian pada tahun 1856 sampai mengumumkan hasil penelitiannya pada tahun 1863. Nah, alasan ia memilih kacang etchis untuk penelitiannya karena kacang etchis memiliki banyak sekali varietas dengan pasangan sifat yang kontras seperti bunga berwarna ungu dan putih, posisi bunga aksial dan terminal, memiliki kotiledon, biji hijau atau kuning, dan batang panjang atau pendek. Nah, kacang etchis juga mudah dilakukan perkawinan silang, terus siklus hidupnya yang pendek, serta mempunyai banyak keturunan. Jadi seperti itu ya teman-teman alasan ia memilih kacang etchis untuk penelitiannya. Selanjutnya ada buku Mendel 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Cica. Jadi di sini saya akan menjelaskan hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 disebut juga hukum segregasi atau pemisahan secara bebas. Hal ini menyatakan bahwa alel akan memisah secara bebas saat pembentukan gamet. Nah, jadi pada saat pembentukan gamet, gamet ini hanya mengambil satu pasangan alel dari setiap gen. Nah, hukum Mendel 1 ini dibuktikan dengan persilangan monohibrid. Monohibrid itu apa sih? Mono itu artinya satu dan hibrid ini artinya persilangan dari dua individu. Jadi monohibrid adalah persilangan dari dua individu yang memiliki satu sifat beda. Karena kita di sini mau mencoba menghilangkan bunga warna ungu dengan bunga warna putih. Karena kita cuma ngilangin satu sifat beda doang, makanya kita cuma ngilangin warna bunganya aja. Terus kita mau cari parental 1. Kenapa parental? Karena ini tuh parental tuh induk orang tua. Kan bahasa Inggris orang tua itu parents ya. Jadi ini tuh parental itu induk. Kita tulis dengan U besar. Lalu yang ini U kecil. Kenapa besar? Karena warna ungu itu bersifat dominan, sedangkan yang putih bersifat resesif. Selanjutnya kita cari gamet yang pertama. Gamet dari U besar adalah U besar dan U kecil adalah U kecil. Kenapa cuma satu? Karena kalau ini dipisah, kanan kirinya bakalan sama, jadi kita ambil salah satunya aja U besar. Setelah itu kita cari filialnya. Filial itu adalah anak. Kita silangin aja. Nah, kita dapat U besar dan U kecil. Ini berarti bunganya 100% berwarna ungu. Kenapa 100% berwarna ungu? Karena yang ungu lebih dominan, jadi ungu itu menutupi sifat bunga yang berwarna putih.
Selanjutnya kita ke persilangan generasi kedua. Generasi kedua itu rumusnya F1 dikali F1. Nah, parental keduanya itu F1 dikali F1. Jadi ungu heterozigot dikali ungu heterozigot. Kita cari gamet yang kedua. Karena ini kanan dan kirinya beda, maka kita tulis semua besar, kecil, juga besar, kecil. Selanjutnya filial yang keduanya besar, kecil besar, tapi tetap yang kita tulis besarnya terlebih dahulu. Yang terakhir kecil. Nah, yang ini warnanya udah pasti ungu. Yang ini juga ungu. Yang ini juga ungu. Yang terakhir putih karena dua-duanya resesif. Selanjutnya kita cari perbandingan kayak yang udah dijelasin Nadia sebelumnya. Kalau genotip itu yang nggak kelihatan kayak kode G-nya. Berarti U besar, U kecil, dan U kecil. U besarnya ada berapa? Cuma ada 1. Banding U besar, U kecilnya ada 2. Dan yang U kecil ada 1. Selanjutnya perbandingan fenotip. Nah, kalau fenotip ini yang kelihatan. Jadi yang kelihatan apa? Yang kelihatan itu warnanya. Jadi ungu banding putih. Yang ungu ada 1, 2, 3. 3 banding yang putihnya cuma ada 1. Jadi perbandingan genotipnya itu 1 banding 2 banding 1. Sedangkan yang perbandingan fenotipnya adalah 3 banding 1. Selanjutnya ada penjelasan hukum Mendel 2 dari Regina. Selanjutnya ada hukum Mendel 2 atau persilangan antar individu dengan dua sifat beda. Hukum Mendel 2 atau hukum observasi adalah sebuah kaidah yang menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alat yang tidak sealel. Hukum Mendel 2 sendiri dapat dibuktikan dengan persilangan dihibrid. Kalau tadi monohibrid kan persilangan antar dua individu dengan satu sifat beda. Nah, kalau dihibrid yang sendiri artinya adalah 2, maka merupakan persilangan antar dua individu dengan dua sifat beda. Contohnya, kita akan menyamakan biji bulan berwarna kuning dengan biji bulan biji keriput berwarna hijau. Biji bulat berwarna kuning ini sebagai gen dominan dan biji keriput berwarna hijau sebagai gen resesif. Maka persilangannya atau P1-nya adalah B besar K besar dengan B kecil K kecil. Ini yang berarti bulat kuning dan ini berarti keriput hijau. Maka gamet
Nah, berarti filialnya adalah B besar B kecil dengan K besar K kecil. Karena dua-duanya adalah heterozigot, jadi dua-duanya tulis. Yang kedua ada persilangan kedua atau parental kedua, yaitu persilangan antara filial satu. Yang berarti B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil dengan K besar K kecil. Maka gametnya adalah bisa dicari seperti ini. B besar B kecil, K besar K kecil, ini ke sini, ini ke sini. Maka hasilnya adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dengan B kecil K kecil. Yang berarti dia juga mempunyai gamet sama seperti ini. Selanjutnya, cara menentukan filialnya adalah dengan tabel Punnett yang bentuknya adalah seperti ini. Ini bisa ditandai untuk jantan dan untuk betina. Di sini dimasukkan gamet yang tadi sudah dicari. Adalah dipertemukan antara ini dengan yang ini. Misal kita mau cari yang di sini, maka dilihat yang ke atas dan ke sampingnya. Ini kan berarti B besar dan B besar dan K besar K besar. Kalau di sini B besar B besar, di sininya K kecil dan di sininya K besar, maka ditulis K besar terlebih dahulu. Tabelnya sudah terisi semua, sekarang waktunya menentukan perbandingan. Yang pertama ada perbandingan genotif. Nah, kita bisa tulis dengan perbandingan seperti ini. B besar dengan, kalau strip begini artinya bisa diisi dengan B besar maupun B kecil, dan K besar yang sama seperti sama seperti strip di sini bisa diisi dengan K besar dan K kecil. Maka di sini jika homozigot resesif, maka ditulis kedua-duanya. Nah, kita cari yang genotipnya adalah B besar, bisa juga B besar K besar atau B besar K kecil dengan K besar K besar atau K besar K kecil. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang berarti genotip dari ini adalah 9. Berbanding kita cari yang B besar B kecil atau B besar B besar dengan K kecil K kecil. Ada 1, 2,
2, 3. Ada 3. Yang B kecil, K besar, dan bisa K besar atau K besar, K kecil ada 1, 2, 3. Maka yang bergenotif B kecil, K kecil adalah 1. Kalau dijumlah harus sama dengan ini. Di sini ada 16, maka ini kalau dijumlah juga harus ada 16. Bisa dihitung ya, ini sudah ada 16. Selanjutnya ada perbandingan fenotip. Kita lihat, kalau yang ada B besar dan K besar sudah pasti adalah bulat kuning. Kalau B besar dan K kecil berarti bulat hijau. B kecil dan K besar berarti keriput kuning. Dan yang terakhir, B kecil dan K kecil berarti keriput hijau. Yang berarti perbandingan fenotipnya juga sama, 9 berbanding 3 berbanding 1. Nah, jadi ini adalah hukum Mendel yang kedua. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi.